Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Desa Made Yulianti. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi atonia uteri. Jadi sebelum masuk ke pembahasan, pasti ada yang bertanya, apa sih atonia uteri itu? Jadi atonia uteri adalah keadaan lemahnya tonus atau kontraksi rahim yang menyebabkan uterus tidak mampu menutup perdarahan yang terbuka dari tempat implantasi plasenta setelah bayi dan plasenta lahir, atau biasa disebut juga kegagalan uterus berkontraksi setelah dilakukan pemijatan fundus uteri selama 15 detik. Jadi ini adalah gambar dari atonia uteri. Adapun etiologi atau penyebab dari atonia uteri yaitu terdiri dari dua faktor. Yang pertama yaitu faktor resiko mayor, di mana terjadi karena adanya overdistensi uterus. Penyebabnya yaitu kehamilan ganda, kemudian janin makrosomia atau bayi besar, adanya polihidramnion atau jumlah air ketuban yang lebih dari normal, kemudian adanya abnormalitas janin atau contohnya di sini hidrosefalus yang berat. Kemudian faktor risiko sekunder di sini disebabkan karena adanya partus lama. Partus lama itu disebabkan karena adanya kala satu memanjang atau kala dua lama yang menyebabkan kondisi ibu menjadi lemah. Kemudian adanya multiparitas. Jadi multiparitas di sini ibunya sudah melahirkan lebih dari 3 kali. Multiparitas artinya sudah pernah melahirkan berulang-ulang. Kemudian mempercepat manajemen aktif kala 3. Kemudian yang terakhir penyebabnya yaitu karena anemi. Jadi pada ibu yang anemi, baik itu anemi pada saat hamil ataupun anemi sebelum ibunya sebelum ibunya hamil. Kemudian tanda dan gejala dari atonia uteri yaitu adanya perdarahan pervaginam. Jadi perdarahan pervaginam yang di sini dimaksud yaitu perdarahan pada persalinan normal lebih dari 500 ml, kemudian pada persalinan perabdominal misalnya SC lebih dari 1000 ml. Kemudian konsistensi rahim lunak. Konsistensi rahim lunak artinya pada saat plasenta lahir terjadi fundus uteri itu lembek, tidak adanya kontraksi uterus. Kemudian fundus uteri naik pada persalinan normal setelah bayi lahir, baik itu persalinan normal maupun persalinan perabdominal misalnya SC, setelah bayi dan plasenta lahir, tinggi fundus uteri itu adalah setinggi pusat atau di bawah pusat. Tetapi pada kasus atonia uteri, tinggi fundus uteri itu di atas pusat. Kemudian terdapat adanya tanda-tanda syok. Jadi tanda-tanda syok di sini misalnya adanya tekanan darah yang menurun, kemudian nadi cepat dan dangkal, adanya akral dingin, kemudian ibu pucat. Patofisiologi dari atonia uteri, di mana terjadi perdarahan pada atonia uteri berasal dari pembuluh darah yang terbuka pada bekas menempelnya plasenta yang lepas sebagian atau lepas seluruhnya. Kita bisa melihat gambar dari atonia uteri di mana patofisiologinya di sini adanya robekan atau luka di tempat implantasi atau tempat melekatnya dari plasenta. Setelah plasenta lahir, ini merupakan endometrium ya. Jadi uterus ini merupakan bagian endometrium. Di sini adalah tempat implantasi atau menempelnya plasenta. Setelah plasenta terlepas, tempat implantasi ini akan robek ya, mengalami robek atau ruptur. Tetapi jika dengan adanya kontraksi, miometrium ini dinding dari endometrium ini akan segera tertutup. Jadi pembuluh darah ataupun serabut-serabut yang ada pada uterus ini akan menutup sehingga tidak terjadi perdarahan. Tetapi pada kasus atonia uteri di mana pembuluh darahnya yang terbuka tadi karena tidak adanya kontraksi, pembuluh darah yang terbuka ini akan mengeluarkan darah sehingga terjadi perdarahan.
Nah, jadi di sini patofisiologi dari atonia uteri, kita ketahui bersama bahwa atonia uteri merupakan bagian dari perdarahan postpartum. Jadi perdarahan pada postpartum ini pada perdarahan postpartum ini ada beberapa penyebab dari perdarahan postpartum, diantaranya yaitu adanya retensio plasenta, kemudian sisa plasenta atau res plasenta, kemudian adanya laserasi jalan lahir atau robekan jalan lahir, kemudian kelainan darah atau kelainan pembekuan darah. Yang kita bahas di sini sekarang adalah atonia uteri. Jadi, apabila terjadi atonia uteri, artinya adanya gangguan kontraksi pada otot uterus. Jika terjadi gangguan pada kontraksi otot uterus, sinus-sinus maternalis tetap terbuka seperti gambar tadi yang saya sudah jelaskan ya. Jadi sinus-sinus atau pembuluh darahnya tetap terbuka sehingga menghambat penutupan pembuluh darah. Jika penutupan pembuluh darah terhambat, bisa menyebabkan perdarahan yang banyak pada perdarahan pervaginam yang banyak. Jadi perdarahan pervaginam yang banyak ini bisa berdampak atau berpengaruh di mana jika terjadi perdarahan pervaginam yang banyak, darah keluar banyak, eritrosit akan keluar dan adanya penurunan hemoglobin. Jadi dengan adanya penurunan hemoglobin, transport O2 menurun. Kita ketahui O2 itu dialirkan oleh darah. Kemudian dengan transport O2 ini yang menurun, fungsi organ terganggu yang menyebabkan depresi sumsum tulang. Adanya depresi sumsum tulang ini sehingga pembentukan leusit juga itu akan menurun yang bisa menyebabkan risiko infeksi pada ibu postpartum. Kemudian jika eritrosit keluar atau HB-nya menurun bisa menyebabkan mukosa pucat, kemudian konjungtiva anemis, ibunya lemah, kemudian pandangan berkunang-kunang. Di sini akan berisiko terjadi anemia. Jadi pada saat ibu yang mengalami atonia uteri setelah dilakukan penanganan akan berdampak risiko anemi. Kemudian perdarahan banyak pervaginam ini bisa menyebabkan berkurangnya volume intravaskuler. Jadi dengan adanya penurunan volume intravaskuler di sini cairan tubuh menurun sehingga terjadi kekurangan volume cairan yang menyebabkan kelemahan tubuh dan menyebabkan defisit perawatan diri. Kemudian dengan adanya perdarahan banyak pervaginam di sini bisa menyebabkan perdarahan terus-menerus, kemudian curah jantung menurun, suplai darah ke jaringan juga menurun sehingga menyebabkan terjadinya tanda-tanda syok seperti tekanan darah turun, nadi cepat dan kecil, akral dingin, pucat, CPR memanjang. Risiko yang ditimbulkan di sini yaitu shock hipovolemik, di mana shock hipovolemik adalah shock yang terjadi karena kekurangan cairan. Jadi kekurangan cairan di sini yang dimaksud karena banyak keluar darah akibat dari atonia uteri. Kemudian kemungkinan yang akan terjadi jika terjadi perdarahan banyak pervaginam di mana terjadi ancaman kematian ibu karena adanya respon psikologi, gelisah, cemas, dan ansietas atau gangguan kecemasan. Diagnosa yang dapat kita tegakkan bila setelah bayi dan plasenta lahir ternyata perdarahan masih aktif dan banyak, bergumpal dan pada saat palpasi didapatkan tinggi fundus setinggi pusat atau lebih dengan kontraksi yang lembek setelah kita melakukan masase pada fundus uteri dalam waktu 15 detik, kemudian uterusnya tidak berkontraksi, kemudian disertai dengan adanya perdarahan banyak, kita sudah bisa mendiagnosis bahwa pasien atau ibu tersebut mengalami atonia uteri. Adapun prognosis dari atonia uteri di sini, jika tidak terjadi sampai syok, prognosisnya berarti baik, artinya perdarahan yang keluar itu tidak banyak dan penanganannya cepat. Bila terjadi syok, prognosisnya bergantung pada beratnya syok dan kecepatan memperoleh pertolongan yang tepat dan tersedianya sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk tindakan kegawat daruratan. Jadi prognosis di sini ini tergantung dari bagaimana penanganan dari atonia uteri. Apakah pada saat ditemukan kasus atonia uteri
bagaimana penanganannya, apakah penanganannya itu cepat, kemudian penolongnya apakah kompeten, kemudian fasilitasnya itu apakah memadai. Misalnya contoh kita di puskesmas, pada saat kita menemukan pasien dengan atonia uteri, kita sudah bisa mendiagnosa, kita sudah mengetahui tanda gejalanya, kemudian kita tentukan diagnosa bahwa pasiennya dengan atonia uteri, apa yang harus kita lakukan. Misalnya kita melakukan tindakan awal, kemudian jika kita di puskesmas, kita bisa melakukan tindakan rujukan ke fasilitas yang memadai untuk tindakan kegawat daruratan. Kemudian penanganan pada atonia uteri. Untuk penanganan atonia uteri di sini, di mana penanganannya pada pelayanan kesehatan dasar terdiri dari kompresi bimanual uterus, kemudian kompresi kompresi aorta abdominal. Kemudian untuk penanganan di rumah sakit, kita bisa melakukan ligasi urteri, kemudian histerektomi. Penanganan di pelayanan kesehatan dasar ini, di mana alur penanganan awal dari atonia uteri, yaitu jika plasenta telah lahir, kita melakukan masase fundus uteri segera. Jadi kita lakukan masase fundus uteri maksimal 15 detik. Setelah kita melakukan masase fundus uteri selama 15 detik, kita menilai kontraksi. Jika jawabannya ya, kita evaluasi rutin. Jika jawabannya tidak, kita evaluasi atau membersihkan bekuan darah dan selaput ketuban. Ya, jadi yang kita evaluasi di sini adalah bekuan darah atau stol cell yang masih tertinggal di dalam kapum uteri, kemudian selaput ketuban, apakah masih ada sisa-sisa dari selaput ketuban. Jika kita sudah membersihkan bekuan darah, kemudian selaput ketuban, jangan lupa kita mengecek kandung kemihnya. Yang kita nilai adalah kandung kemih. Apakah kandung kemihnya penuh atau tidak. Jika kandung kemihnya penuh, kita lakukan kateterisasi, karena kandung kemih penuh bisa menyebabkan, bisa mengganggu uterus untuk berkontraksi. Setelah kita lakukan tindakan evaluasi, tetapi masih ada perdarahan, uterus tidak berkontraksi, kita lakukan tindakan kompresi bimanual interna selama 5 menit. Jadi tindakan kompresi bimanual interna ini dengan cara memasukkan tangan ke dalam kapum uteri, kemudian kita melakukan penekanan pada fornix anterior. Jika kita sudah melakukan tindakan KBI selama 5 menit, kemudian kita nilai lagi kontraksi. Jika jawabannya ya, kita pertahankan KBI selama 2 menit. Jadi pertama kita lakukan KBI selama 5 menit, setelah itu kita nilai uterusnya berkontraksi, kita tambah lagi 2 menit. Jadi totalnya adalah 7 menit. Jadi kita lakukan penekanan pada fornix anterior selama 7 menit. Kemudian kita nilai uterusnya apakah berkontraksi atau tidak. Jika uterusnya berkontraksi, kemudian perdarahan berkurang atau berhenti, kita keluarkan tangan secara hati-hati, kemudian lakukan pengawasan kala 4. Tetapi jika jawabannya tidak, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah meminta bantuan keluarga atau asisten yang membantu dalam proses persalinan, di mana kita minta bantuan keluarga untuk melakukan tindakan kompresi bimanual eksternal. Jadi kompresi bimanual eksternal yaitu dengan melakukan penekanan pada supravaginalis. Jadi ini di bagian luar eksternal. Jadi pada saat keluarga akan melakukan tindakan kompresi bimanual eksternal, terlebih dahulu kita pastikan apakah posisi tangan yang akan melakukan penekanan itu benar atau tidak. Jika posisinya sudah tepat di posisinya, kita arahkan dengan tangan luar kita keluarkan tangan yang di dalam secara hati-hati. Sementara keluarga pasien melakukan tindakan kompresi bimanual eksternal, kita menyuntikkan metil ergometrin 0,2 mg per IM. Jadi sini kontraindikasi pada pasien dengan yang akan diberikan dengan metil ergometrin ini adalah pasien dengan hipertensi. Jadi sebelum menyuntikkan metil ergometrin, terlebih dahulu kita melakukan pengukuran tekanan darah atau tensi. Kemudian pasang infus menggunakan cairan RL 500 ml. Jika tidak ada cairan RL, kita bisa menggunakan cairan NaCl, kemudian di drips oksitosin 20 unit. Jadi 20 unit atau 2 ampul, kemudian diguyur. Setelah kita melakukan
penyuntikan metil ergometrin, kemudian kita masang infus. Kita menyiapkan juga berkas-berkas apa yang akan kita lakukan pada saat merujuk. Jika tidak penanganan tindakan KBI yang kedua tidak berhasil. Jadi setelah kita melakukan tindakan itu, kita lanjutkan lagi tindakan KBI yang kedua. Jadi pada saat kita sudah melakukan tindakan KBI yang kedua, keluarga pasien berhenti melakukan tindakan KBE. Jika perdarahannya berhenti, uterusnya berkontraksi, kita lakukan pengawasan kala 4. Kemudian jika perdarahannya masih aktif, kemudian uterus tidak berkontraksi, kita rujuk sambil dilakukan kompresi aorta abdominal. Jadi kompresi bimanual uterus ini terdiri dari 2 ya. Jadi ada kompresi bimanual internal dan kompresi bimanual eksternal. Jadi kompresi bimanual adalah suatu upaya untuk menghentikan perdarahan pada pasien setelah melahirkan dan merangsang kontraksi uterus dengan melakukan penekanan pada uterus dari luar dan dari dalam uterus. Jadi sekarang pembahasan untuk kompresi bimanual internal. Jadi kompresi bimanual internal di mana serangkaian proses yang dilakukan untuk menghentikan perdarahan secara mekanik dengan melakukan tekanan pada korpus uteri sebagai upaya mengganti kontraksi miometrim yang dilakukan dari dalam. Jadi penata laksanaan kompresi bimanual internal di sini. Jadi untuk penata laksanaannya di sini, pada saat kita melakukan pertolongan pada atonia uteri, kita dalam posisi menolong persalinan. Baik itu pada pasien yang kita tangani langsung, kita yang tolong persalinannya maupun rujukan, tetap kita harus menggunakan alat pelindung diri. Jadi penata laksanaan pada tindakan kompresi bimanual kita harus menggunakan alat pelindung diri, di mana kita menggunakan pakaian APD lengkap dengan topi pelindung, kacamata pelindung, kemudian kita menggunakan masker. Dan yang paling penting adalah menggunakan sarung tangan atau handskun. Jadi handskun yang kita gunakan adalah handskun steril dan handskun panjang. Jadi posisi penolong di sini berdiri di depan vulva. Kemudian oleskan larutan antiseptik. Jadi sebelum tangan kita dimasukkan untuk melakukan penekanan, terlebih dahulu kita oleskan larutan antiseptik untuk mencegah terjadinya infeksi. Kemudian kita buka labia majus atau labia mayora dan masukkan tangan secara obstetrik. Jadi tangan secara obstetrik seperti ini. Bukan berarti tangan yang kita masukkan langsung seperti ini tinju, bukan ya. Jadi masukkan tangan secara obstetrik. Jadi kita membuka, misalnya ini adalah vagina ya. Jadi ini kita buka labia mayora ya, bibir bagian luar. Kemudian kita masukkan tangan secara obstetrik. Jadi pada saat kita masukkan tangan, kita minta izin terlebih dahulu. Jadi kita memasukkan tangan secara obstetrik. Kemudian setelah kita masukkan tangan secara obstetrik, kita mencari porsio. Ini tonjolan ini namanya porsio. Jika kita sudah menemukan porsio, tonjolan ini, kemudian tangan yang tadi obstetrik ini dikepal. Jadi tangan tadi dikepal, kemudian menekan fornix anterior. Jadi di atas porsio kita lakukan penekanan. Jadi tangan yang melakukan penekanan didorong ke kranio anterior. Kemudian telapak tangan kiri atau telapak tangan luar pada penolong yang menggunakan tangan kanan, berarti ya tangan luar ada tangan kiri menekan bagian belakang korpus uteri. Jadi seakan-akan tangan dalam dan tangan luar bertemu. Nah, pada saat kita melakukan tindakan KBI ini selama 5 menit, perhatikan perdarahan dan kontraksi. Jadi kita lihat perdarahan dan kontraksinya ya. Jika perdarahannya sudah berkurang atau tidak ada, kontraksi uterusnya sudah bagus, sudah mulai keras, kita tambahkan lagi tindakan KBI 2 menit. Jadi totalnya itu adalah 7 menit. Tadi saya sudah jelaskan ya. Jika perdarahannya sudah berhenti atau berkurang atau berhenti, kemudian uterus berkontraksi, kita keluarkan tangan secara perlahan. Tetapi dalam waktu 5 menit kita lakukan tindakan KBI, kemudian perdarahannya masih aktif, uterus tidak berkontraksi, kita lakukan tindakan selanjutnya.
Jadi kompresi bimanual eksternal. Jadi ini adalah gambar dari kompresi bimanual eksternal. Jadi upaya yang dilakukan untuk menghentikan perdarahan secara mekanik dengan melakukan tekanan pada korpus uteri sebagai upaya mengganti kontraksi miometrium yang dilakukan dari luar. Jadi tangan penolong, jadi tangan satu di atas suprapubis. Jadi ini suprapubis, kalau tadi kan pornis anterior, tetapi posisinya sama, yang ditekan adalah pembuluh darah. Nah, pembuluh darah, arteri juga dengan pembuluh darah yang ada pada uterus ini ditekan, cuman bedanya tadi yang kompresi internal langsung di dalam menekan pembuluh darah, kalau eksternal ini dari luar, ya, di atas suprapubis, kemudian tangan lain menahan korpus bagian belakang. Jadi seakan-akan tangan kiri dan kanan bertemu. Jadi di sini untuk penata laksanaan kompresi bimanual eksternal, di mana penolong berdiri pada sisi kanan ibu, kemudian tekan dinding perut bawah untuk menaikkan fundus uteri agar telapak tangan kiri dapat mencakup dinding belakang uterus. Kemudian pindahkan posisi tangan kanan hingga menekan korpus bagian depan. Tekan korpus uteri dengan jalan mendekatkan tangan kiri dan kanan sambil cek perdarahan. Perhatikan perdarahan yang terjadi. Bila perdarahan berhenti, pertahankan posisi, dan jika perdarahan belum berhenti, lanjutkan ke tindakan berikutnya. Jadi ini ya, jadi sudah jelas langkah-langkahnya untuk tindakan kompresi bimanual eksternal. Jadi tindakan yang dilakukan setelah kita melakukan kompresi bimanual internal, eksternal, kita melakukan kompresi aorta abdominal. Jadi kompresi aorta abdominal penata laksanaannya, sebelum kita melakukan tindakannya, terlebih dahulu kita harus tahu dulu bagaimana posisi penolong, kemudian posisi pasiennya. Jadi pasien terlentang di tempat yang datar, kemudian penolong lebih tinggi dari pasien. Kemudian kita harus tahu posisi-posisi atau area yang akan kita lakukan tindakan. Jadi ini adalah aorta, kemudian pada gambar ini adalah kolumna vertebralis, ya, ini adalah merupakan organ kolumna vertebralis. Kemudian ini adalah arteri uterina. Jadi arteri ini yang mengeluarkan darah, ini adalah uterus. Kemudian ini merupakan arteri femoralis, di mana tangan pemeriksa meraba pulsasi arteri femoralis. Adapun penata laksanaannya di sini yaitu raba arteri femoralis pada lipat paha, kepalkan tangan dan tekan umbilikus sedikit ke arah kiri, tegak lurus ke kolumna vertebralis. Jadi sebelum kita melakukan tindakan, raba arteri femoralis. Jadi raba arteri femoralis pada lipat paha, kemudian kepalkan tangan dan tekan umbilikus sedikit ke arah kiri. Jadi tangan penolong dikepalkan, kemudian menekan umbilikus atau pusat sedikit ke arah kiri, tegak lurus ke kolumna vertebralis. Jadi tangan penolong ini menekan umbilikus atau pusat dan menyentuh kolumna vertebralis. Setelah itu, dengan tangan lain raba pulsasi arteri femoralis. Jadi, untuk mengetahui apakah tindakan itu berhasil atau tidak, kita meraba pulsasi dari arteri femoralis. Jika pulsasi bisa diraba, artinya tekanan pada umbilikus ini kurang. Tetapi jika pulsasi tidak bisa diraba, artinya tekanan cukup. Jadi arteri femoralis ini yaitu untuk memantau apakah tekanan ini sudah sesuai atau tidak. Artinya untuk menentukan keberhasilan dari tindakan kompresi aorta abdominal. Jadi jika perdarahan berkurang atau berhenti, pertahankan posisi dan lakukan masase uterus hingga uterus berkontraksi dengan baik. Jadi kita lakukan penanganan kompresi aorta abdominal selama 5-7 menit. Kemudian penanganan di rumah sakit atau rumah sakit rujukan ya. Jadi penanganan
di rumah sakit rujukan ini bisa dilakukan tindakan ligasi uteri. Jadi tindakan ligasi uteri di mana tindakan yang dilakukan dengan cara melakukan insisi dan melakukan penjepitan dan pengikatan pada arteri uterina, di mana tujuannya untuk menurunkan aliran darah. Jadi ligasi ini dilakukan dengan cara melakukan insisi atau dilakukan operasi. Kemudian tindakan yang kedua yaitu melakukan histerektomi atau pengangkatan rahim, di mana histerektomi merupakan tindakan operatif yang dilakukan untuk menghentikan perdarahan dan tindakan ini lebih banyak terjadi pada persalinan abdominal dibandingkan persalinan vaginal. Jadi pada tindakan histerektomi ini dilakukan lebih sering dilakukan pada pasien persalinan abdominal, misalnya tindakan seksiosesaria yang mengalami perdarahan. Jadi untuk materi yang saya sudah jelaskan di sini mengenai atonia uteri sebagai bidan, diharapkan kita bisa mengetahui atau mendeteksi kemungkinan risiko yang akan terjadi bila terjadi atonia uteri. Jadi kita harus mengetahui tanda dan gejala dari atonia uteri, kemudian kita bisa menentukan diagnosa dari atonia uteri, kemudian kita harus mengetahui penanganan dari atonia uteri tersebut. Karena kita bidan, kita harus mengetahui penanganan awal. Misalnya contoh, kita kerja di rumah sakit ataupun kerja di puskesmas. Pada saat kita menemukan pasien dengan atonia uteri, apa yang kita lakukan pertama? Penanganan apa? Misalnya contoh, kita melakukan tindakan kompresi bimanual internal. Setelah kita melakukan tindakan kompresi bimanual internal, yang kita lakukan adalah pemberian uterotonika, misalnya menyuntikkan metil ergometrin, melakukan pemasangan infus. Setelah itu kita melakukan tindakan kompresi bimanual eksternal. Setelah kita lakukan tindakan kompresi bimanual eksternal kemudian tidak berhasil, kita kalau di puskesmas kita akan melakukan rujukan, kita melakukan tindakan kompresi aorta abdominal. Tetapi kalau kita di rumah sakit, kita melakukan kolaborasi dengan dokter, kemudian dilakukan tindakan selanjutnya yaitu tindakan ligasi uteri, kemudian tindakan operatif yaitu histerektomi. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.